Oh ya, untuk video kali ini saya akan bagi-bagi sedikit giveaway kepada teman-teman. Syaratnya mudah saja, cukup Halo guys, selamat datang di channel saya, Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing bagaimana bertrading menggunakan strategi emak-emak yang lebih detail dan lebih lengkap. Karena banyaknya permintaan yang mend-DM saya menanyakan bagaimana cara bertrading menggunakan strategi emak-emak. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih jelas dan indikator apa saja yang fix biasa saya pakai. Nah, buat teman-teman jangan skip videonya biar teman-teman bisa lebih mengerti. Nah, sebelum saya mulai seperti biasa, saya meminta dukungan teman-teman untuk tetap mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak dimengerti. Oh ya, untuk ada kabar bagus buat teman-teman, saya sudah membuka kelas trading di VIP saya. Bagi teman-teman yang ingin join, boleh cek detailnya di deskripsi di video di bawah ini. Oke, saya akan langsung mulai saja. Kita cari aset yang kurang lebih 80-an. Nah, indikator yang biasa saya pakai untuk emak-emak ini adalah yang pertama itu kita setting di MACD. Untuk MACD sendiri saya pakainya standar. Terus saya pakai stochastic RSI. Nah, bagi teman-teman yang baru membuka akun baru, mungkin tidak ada stochastic RSI, tapi bisa digantikan dengan RSI ataupun stochastic oscillator. Sebenarnya fungsinya sama, adalah untuk menentukan titik jenuh dari suatu market. Nah, saya akan pasang stochastic RSI-nya. Oke, terus untuk indikatornya pasang EMA. Empat garis EMA. EMA pertama itu adalah EMA 7. Saya kasih warna hijau. EMA 14. Saya kasih warna kuning. EMA 23. Saya kasih warna biru. Yang terakhir itu adalah EMA 55. Saya kasih warna merah. Nah, ini adalah tampilan dari strategi emak-emak atau 3 atau 4 garis EMA. Kita cari aset yang lebih jelas biar saya bisa menjelaskannya. Nah, sebenarnya garis EMA ini, 4 garis EMA ini atau strategi emak-emak saya ini dipakai untuk follow the trend. Jadi kita mengikuti tren. Contoh tren itu sedang naik, maka kita ikuti naik. Nah, jika misalnya tren sedang turun, maka kita ikuti turun. Nah, dan fungsi dari EMA ini adalah menentukan titik reversal atau tempat open posisi kita. Market pada saat dia tren naik atau tren turun, ada di mana di saatnya koreksi, maka dia akan turun sedikit dan akan naik lagi. EMA ini menentukan titik koreksi tersebut, titik koreksi atau titik pantulannya. Jadi caranya adalah open posisi pada saat harga menyentuh salah satu EMA. Nah, di sini tren kita bisa lihat sedang naik ke atas. Kita pantau yang 5 menitnya. Nah, ini konfirmasi ya. Konfirmasi di 5 menitnya juga lagi tren naik. Nah, kita open posisi buy. Saya coba 2 menit. Langsung saja. Sebenarnya yang bagus itu pada saat tadi harga mendekati garis EMA 7. Yang saya maksud itu adalah ketika harga mendekati salah satu EMA, kita boleh open posisi. Nah, misalnya tadi dia harganya mendekati EMA 7, maka kita boleh open posisi. Nah, misalnya jika loss
harga mendekati EMA 14. Nah, pada saat itu juga kita boleh open posisi. Jadi sebenarnya garis EMA ini adalah menentukan titik pantulan untuk follow the trend. Nah, ini sudah naik. Kita tunggu dulu hasilnya. Nah, perlu dikonfirmasi, kita lihat di 5 menitnya. Nah, 5 menit harga berada di atas keempat EMA, maka menunjukkan itu sedang tren naik. Dan di 1 menitnya juga begitu. Nah, harga berada di atas keempat EMA. Nah, ini berarti harga sedang naik ke atas atau uptrend. Nah, ini boleh konfirmasi open posisi buy ke atas. Nah, pentingnya kita melihat tren atau waktu 5 menit adalah untuk mengkonfirmasi bahwa tren itu benar-benar naik atau benar-benar turun. Jadi misalnya jika contohnya di sini tren ini sedang berada di atas keempat garis EMA, berarti tren naik, tapi di 5 menitnya itu di bawah garis EMA, keempat garis EMA, berarti itu sedang tren turun. Nah, sebentar ini kita lagi profit 3 2 1 profit. Nah, seperti ini. Jika misalnya 1 menitnya di atas garis keempat, di atas garis EMA, maka tren itu sedang naik. Nah, pada saat kita konfirmasi di 5 menitnya, harga jika misalnya berada di bawah garis EMA ini, maka berarti tren itu sedang turun. Jadi jika ketemu hal seperti ini, ada bagusnya kita skip saja, jangan open posisi karena itu market membingungkan, tidak sesuai dengan signal dari EMA ini. Ngerti ya guys ya. Nah, kita coba cari aset lain. Nah, ini tren sedang turun, kita pantau yang 5 menitnya. Nah, ini sama ya, ini harga juga lagi di bawah EMA 55. Kita tunggu dia naik sedikit lagi. Nah, ini kan harga, tapi dia belum menyentuh EMA 7. Ada bagusnya kita open posisi pada saat dia menyentuh atau mendekati salah satu EMA. Nah, ini kita open posisi sell 2 menit ke bawah. Kita tunggu hasilnya. Nah, untuk open posisinya ini kita boleh open posisi 2 menit sampai 5 menit. Jadi tergantung kebiasaan kita open posisi. Sebenarnya 1 menit juga boleh, tetapi saya lebih sarankan open posisi itu minimal 2 menit, karena jika misalnya 1 menit itu resiko slidingnya terlalu besar. Jadi ada bagusnya kita bertrading lebih di atas 2 menit. Ini kita tunggu hasilnya masih dalam keadaan loss. Nah, bagaimana jika misalnya kita open posisi seperti ini lagi loss? Kita tunggu hasilnya sampai selesai. Jika misalnya harga masih di bawah garis EMA, contohnya ini masih ada di bawah garis EMA 55 maupun EMA 23, kita boleh melakukan kompensasi sell 2 menit sampai 3 menit ke bawah. Nah, ini dia sudah nyentuh EMA 14. Kita siapkan kompensasi. Saya langsung sell saja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sebentar ini. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah trennya. Jadi ini tren sedang turun. Kita
FTT atau follow the trend, tetapi kita menggunakan garis EMA-nya dalam menentukan titik koreksinya. Nah, market memang lagi turun, tapi dia akan koreksi ke atas sedikit dan dia akan turun lagi. Nah, pada saat dia koreksi ke atas, sampai kapan dia akan turun. Nah, garis EMA ini membantu kita menentukan titik pantulan untuk follow the trend-nya. Jadi ketika dia menyentuh EMA 7, kemungkinan besar dia akan turun. Jika tidak turun, kemungkinan dia akan turunnya di EMA 14, EMA 23, dan EMA 55. Nah, bagaimana jika misalnya dia telah menembus EMA 55, maka kemungkinan besar dia akan terjadi perubahan tren dan menjadi uptrend. Ini masih ada 35 detik lagi, tapi harganya benar-benar tipis ini. Oke, dia sudah mulai turun sedikit. Jika loss, sediakan kompensasi lagi 625. Seperti yang loss. Kurang lama kita open posisinya tadi guys, tersliding. Apa kita tunggu open posisi lagi. Oke. Nah, saya yakin bahwa marketnya akan turun. Untung ya, ini udah 30%. Saat saya open posisi masih 80%. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ketika harga berada di atas garis EMA 55, maka tren akan naik. Nah, ketika dia telah menembus garis EMA 55, maka dia akan terjadi tren turun. Nah, dan selanjutnya seperti ini terus. Nah, jadi EMA 55 ini fungsinya adalah untuk menentukan perubahan tren dari suatu market. Jadi jika misalnya harga sudah menembus EMA 55, maka kemungkinan besar dia akan terjadi perubahan tren. Tapi perlu kita konfirmasi lagi di 5 menitnya. Jika 5 menitnya sama, maka kita boleh open posisi. Tapi jika misalnya 5 menitnya masih belum konfirmasi untuk perubahan tren, maka kita jangan open posisi, cari market lain. Oke, masih ada 30 detik lagi, kita tunggu saja. Untuk hari ini saya buat video di pagi hari, jadi marketnya lebih tenang. Karena kalau market pagi itu biasa lebih tenang karena di sana belum buka pasarnya, jadi belum ada jual beli. Ini longsor sudah 4, 3, 2, 1 dan profit. Oke. Kita coba cari aset lagi, kita sekali lagi open posisi. Nah, ini sebentar lagi market akan menyentuh titik support.
Nah, ini bagus, saya akan sell 2 menit. Tapi tunggu dulu konfirmasi ke 5 menitnya. Masih tren turun. Langsung sell saja 2 menit. Nah, kenapa saya masih sell 2 menit padahal ini udah bawah kali? Karena saya melihat market ini dia telah menembus titik supportnya. Nah, ini sudah jauh sekali titik supportnya, maka kemungkinan besar dia akan terjadi tren kuat turun ke bawah. Nah, dipandu lagi dengan EMA-nya ini semua lagi di atas harga. Nah, yang perlu itu simpelnya gini. Jika EMA ini EMA 7, EMA 14, EMA 23 dan EMA 55 itu berada di atas harga, maka itu tren sedang turun. Nah, jika EMA 7-nya di atas, EMA 14, EMA 23, EMA 55 itu ada di atas harga, maka itu tren sedang naik. Nah, apa sih fungsi dari stochastic RSI ini dan MACD? Ini adalah konfirmasi titik jenuh dari suatu marketnya. Jadi contohnya di sini. Nah, ini harga berada di EMA di bawah EMA 55. Berarti itu kita mau FTT atau follow the trend turun ke bawah. Nah, di sini harga sudah mentok di garis 70-nya. Jadi sebenarnya dia sudah mulai jenuh dan akan turun ke bawah, dikonfirmasi lagi dengan sudah menyentuh EMA 55. Nah, di sini kita sudah boleh open posisi 2 sampai 4 menit ke bawah. Ini adalah salah satu fungsi dari stochastic RSI-nya. Sedangkan MACD-nya ini sudah selesai, order profit. Oke, lumayan untuk pagi ini. Nah, kita lanjut. Sedangkan untuk MACD-nya, nah kita perlu lihat garis biru ini. Nah, bisa kita ganti jadi yang area. Kalau area dia ada yang shadow-shadownya. Sama juga fungsinya jika misalnya yang garis biru ini berada di bawah titik 0, garis 0, berarti itu tren itu sedang turun. Nah, sebaliknya jika misalnya sudah di atas, itu kemungkinan tren sedang naik ke atas. Nah, yang kita tunggu dari MACD ini adalah ketika dia bersilangan yang garis biru, jika misalnya dia menyilangi garis 0 ini, maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan tren turun ke bawah. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi fungsi dari stochastic ini adalah juga menentukan kapan kita harus open posisi, dipadukan dengan strategi emak-emak saya. Oke, untuk hari ini 5 kali transaksi profit pertama, yang kedua kompensasi level 3, yang ketiga kali open posisi profit. Jadi profitnya berapa ini ya? 80 tambah 80 160 tambah 150 310. Oke, kayaknya sudah cukup deh. Sudah cukup untuk pagi ini dan penjelasannya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan mengaplikasikannya di trading kesehariannya. Oh ya, untuk video kali ini saya akan bagi-bagi sedikit giveaway kepada teman-teman. Syaratnya mudah saja, cukup subscribe bagi yang belum subscribe, like video ini, dan komen kata-kata positif di video ini, dan tag ID Instagram kalian. Nah, jangan lupa juga follow Instagram saya. Di tanggal 31 Desember nanti saya akan membagikan kepada 5 orang yang saya pilih
dan satu orang itu mendapatkan 100.000 untuk komen yang terbagus. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan video saya. Semoga teman-teman dapat mendapatkan profit konsisten untuk setiap harinya. Oke, salam profit ya guys.